wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Dewi Misya Prabawati dengan NIM 121 sebagai fase kedua. Dan teman saya, Perkenalkan, saya Syani Alieda dengan NIM dengan 135. Saya bagian fase orientasi siswa pada masa fase pertama. baik, perkenalkan nama saya Sarfini dengan kampus 129. Saya akan membawakan fase 3, yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Saya Yuliana dengan Stambul 155. Di sini saya akan membawakan fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Saya Wafira dengan Stambul 142. Di sini saya akan menjelaskan fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Saya Buari Sucirawati dengan NIM 148. Di sini saya sebagai kameramen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini murid-muridku semua? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, jadi pada hari ini ada yang tahu? Sebelum kita mulai materi, coba berdiri semua, kita akan nyanyi lagu dulu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana keadaannya murid-muridku semua ini? Baik, Bu. Dulu? Lagi happy, Bu. Ya, memang lagi musimnya ya. Mas lagi sehat semua? Sehat, Bu. Lagi flu, Bu. Baik, sebelum Ibu mulai materi, alangkah bagusnya supaya kalian semangat, kita istrikan dengan menyanyi semua. Ayo berdiri semua, berdiri. Baik, Bu. 3. Kalian semua tahu lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa kan? Tahu. Oke, kita akan nyanyikan ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. 3. Jadi ada yang tahu materi apa yang kita akan belajarkan hari ini? Belajar Baik, Ibu akan membacakan topik dari pembelajaran kita hari ini itu tentang tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Apakah kalian semua di dekat rumahnya ada yang memiliki tumbuhan? Ada, Bu. Apakah kalian tahu bagian-bagian dari tumbuhan tersebut? Tahu. Coba sebutkan tumbuhan apa yang ada di sekitar kalian. Coba. Pohon pisang, Bu. Pohon pisang. Pohon mangga. Pohon langsa. Bunga. Oke, semuanya betul. Ya, kelor. Betul, semuanya betul. Coba tadi pohon pisang. Coba Tia sebutkan bagian-bagian dari pohon pisang. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya, ada jantung pisangnya. Oke, jadi itu bagiannya itu seperti yang disebutkan Tia itu. Baik, saya akan melanjutkan fase kedua, yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi di sini Ibu akan bagi kelompok untuk mempermudah kelompok. Jadi barisan paling depan ini kelompok 1, barisan kedua kelompok 2 dan seterusnya. 3. Baik, di sini Ibu akan mempertontonkan video pembelajaran terkait tentang fungsi tumbuhan. Kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah.
Selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun ringgit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru besar. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk memberikan cadangan makanan dan melindungi biji baru. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran penting. Bagian-bagian ini saling bekerjasama untuk kelanjutannya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengatur nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun membuat fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman. Nah, itu dia tadi teman. Baik, itulah tadi video dari fungsi dari tumbuhan. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit terkait dengan materi. Ibu akan jelaskan singkatnya dari materi tersebut tentang bagian-bagian akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah, walaupun ada sebagian akar yang mungkin di dalam tanah. Untuk akar itu ada beberapa jenis. Akar juga ada yang makan menggantung. Akar berfungsi sebagai untuk mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki air, tumbuhan akan mudah dicabut, maka akan mudah roboh ketika diterpa angin. Yang kedua itu ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis itu disebut daun. Sudah pernah ada daun kan sebelumnya, anak-anak? Nah, kemudian ada batang. Batang itu berada di atas tanah, adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang berfungsi sebagai pengedar mineral dan air yang akan diserap dari akar menuju ke seluruh bagian dari tumbuhan. Kemudian ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan yang membuat biji berkecambah. Contohnya ada buah mangga, buah apel. Buah apa lagi yang anak-anak tahu? Yang berpahit? Pepaya. Bis. Iya, kita nggak bisa. Biji merupakan hasil dari pertumbuhan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel serbuk pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan berkeping 2 disebut dikotil. Baik, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada fase ini. Selanjutnya Ibu akan kembali serahkan ke teman. Ya. Baik, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Tadi kan sudah belajar tentang bagian-bagian akar. Bisa sebutkan apa saja bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Akar untuk menyimpan nutrisi dan air. Akar untuk menyerap air dari tanah. Yang lain? Daun. Fungsinya apa? Fotosintesis. Sintesis batang untuk untuk menyebar nutrisi ke seluruh daun-daun. Dimakan. manis buahnya. Kalau bunga
untuk penyerbukan supaya kumbang-kumbang datang hinggap. Membuahi buah sari. Tidak terima. Baik, kalian kan sudah tahu bagian-bagiannya. Setelah itu saya akan bagikan LKPD. Kan kalian tadi sudah tahu kan, Pak? Iya. Sekarang saya bagikan LKPD. Tadi kan kelompoknya sudah dibagi, saya tinggal bagikan LKPD. Kelompok tiga. Tiga. Untuk kelompok dua. Kenapa lagi buat ini? Tiga. Baik, saya selanjutnya serahkan kepada materi Evan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan di fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, tadi kan pertama kalian sudah dijelaskan apa itu tumbuhan, fungsi tumbuhan, terus kalian juga sudah dibagikan LKPD. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD itu, kalian perlu mengamati dulu gambar ini. Coba kalian amati di gambar ini. Di gambar ini. Nah, pada gambar ini terdapat apa saja, anak-anak? Pada bagian ya. Jadi setelah kalian mengamati ini, kalian sudah mengamati. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah diberikan oleh teman saya sebelumnya. Ya, Ibu. Lata deh. Bu, ini daun atau mana kan atau buah? Itu buah. Yang ini paling tepat buah 5, 4. Itu yang pertama itu akar. Nomor 3 buah. Kalau yang nomor 2 itu batang. Nomor 3 buah. Kalau nomor 5 itu daun dan nomor 4 itu bunga. Tanahnya mana? Tanahnya Bapak. Nomor 5, Bu. Kalau nomor 5 itu dia daun. Bunga, Bu. Iya. Nomor 5 itu daun anak-anak. Karena yang pertama itu Apa? Jangan tahu jawabannya, Bu. Daun. 3 daun. Terus sama 3 apa? Nomor 3 buah anak-anak, perhatikan gambarnya. Warnanya beda. Warnanya beda. Hijau muda sama hijau tua. Buah yang belum masak. Iya, betul. Buah yang belum masak masih hijau toh. Kalau sudah masak merah. Kalau masih ada yang tidak tahu bisa ditanyakan. Guru saya tidak tahu semua. Keluar. Video. Jangan dikartu. Iya. Nah, kalian sudah selesai mengerjakannya, anak-anak? Waktunya kalian untuk mengumpulkan hasil kerjaan kalian. Kumpul lagi. Nah, baik. Selanjutnya untuk fase selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya. Iya. Baik, tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dimulai dari kelompok 1.
Baik, kami dari kelompok 1 atas nama Karlita, Rini, Salni, dan Tarni. Baik, yang pertama, fungsi akar sebagai penopang tumbuhan, fungsi batang sebagai menyebarkan makanan, fungsi buah untuk dimakan sebagai nutrisi bagi manusia, untuk kembang bunga berfungsi sebagai penyerbukan atau pembuahan, dan yang terakhir daun berfungsi sebagai terjadinya fotosintesis. Baik, bertepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Baik, saya akan membacakan hasil pekerjaan dari kelompok kami. Yang pertama itu akar, fungsinya dapat menyerap air dan zat hara dalam tanah. Yang kedua itu batang, fungsinya dapat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga buah, fungsinya dapat dilihat dari biji yang mengandung embrio atau lembaga sehingga memiliki peran sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. 4. Bunga, fungsinya sebagai alat pembentukan sel kelamin. Yang terakhir itu daun, fungsinya tempat berlangsungnya fotosintesis. Mungkin itu saja. Baik, beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Baik, yang pertama yaitu akar, yaitu berfungsi untuk menyerap air dalam tanah. Yang kedua yaitu batang, yaitu berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga yaitu buah, berfungsi untuk melindungi biji. Yang keempat yaitu bunga, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang terakhir itu daun, berfungsi untuk sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Beri tepuk tangan. Baiklah, itu presentasi dari setiap kelompok. Itulah materi kita hari ini. Dari materi yang sudah dipelajari tadi, adakah yang bisa menyimpulkannya? Baik, Bulan, silakan. Tumbuhan selain memiliki akar juga memiliki batang. Pada umumnya, batang tumbuhan tumbuh menuju cahaya matahari sehingga batang tumbuhnya berlawan dengan akar. Aman dan segar. Batang berfungsi mengangkut air dan barang-barang mineral dari akar ke daun dan tunas. Pada batang tumbuh tunas-tunas cabang dan ranting. Daun, bunga, dan buah tumbuh di cabang dan ranting batang tersebut. Baik. Ya, Sarita, silakan. Jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap dari apa yang Ibu telah jelaskan tadi, bahwa tumbuhan itu terdiri dari akar, dan fungsi akar itu salah satunya untuk menopang tumbuhan dan menyerap nutrisi dan zat hara. Selanjutnya ada batang untuk menyebarkan makanan ke seluruh daun dan cabang-cabangnya. Terus ada buah, fungsinya sebagai bahan makanan untuk makhluk hidup, dan daun dia sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, dan yang terakhir itu adalah kembang bunga yang berfungsi untuk berlangsungnya penyerbukan atau pembuahan, Bu. Itu saja, Bu. Ya, baik. Semua yang disebutkan tadi sudah benar. Jadi, setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi serta peran yang berbeda-beda. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran yang spesifik dan saling mendukung untuk